Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini, terima kasih atas kesediaannya untuk melihat atau mengikuti video saya ini. Perkenalkan, saya Setiawan Widiarto, latar belakang pendidikan S3 di Ilmu Komputer di Universitas Teknologi Malaysia. Bapak ibu saya berlatar belakang guru, mungkin karena panggilan, akhirnya pun saya cukup lama menjadi dosen. Hanya pada akhir-akhir ini saya ingin sekali kembali ke tanah air, ya, untuk bergabung dengan kawan-kawan yang ada di Indonesia. Karena saya cukup lama berada di luar, ya, bukan berarti di luar lebih baik ataupun di luar lebih nyaman, tapi mungkin memang begitulah sifat manusia, ya, selalu ingin kembali ke tempat asalnya. Baik, ya. Pada sesi yang sekarang ini saya mengambil mata kuliah yang akan saya sajikan adalah perancangan perangkat lunak, ya, dengan kode MM552 yang diambil oleh mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Ya. Biasanya para mahasiswa ini ada yang berlatar belakang S1-nya memang di bidang IT atau yang berkaitan dengan komputer, atau walaupun bidang lain ada mata kuliah yang berkaitan dengan pengkomputeran atau computing. Baik, ya. Mata kuliah yang ada sekarang ini yang akan MM552 atau perancangan perangkat lunak, ada 3 capaian pembelajaran, ya. Learning outcome, ya. Learning outcome pada topik yang kedua ini mungkin tidak semua capaian pembelajaran itu akan tercakup. Tapi baiklah, ya, kita lihat saja keseluruhan dari capaian pembelajaran, ya, yang ikut RPS ataupun rancangan pengajaran per semester atau teaching plan, ya. Jadi yang pertama diharapkan kalau Bapak, Ibu ataupun saudara-saudara setelah selesai dengan baik, ya, mengikuti mata kuliah ini, maka menguasai perancangan perancangan aplikasi, perancangan perangkat lunak, ya. Menguasai di sini tentunya mulai dari A sampai Z diharapkan. Jadi mulai dari menganalisis kebutuhan software itu atau perangkat lunak itu, ya. Kemudian juga mengimplementasikan, ya, dengan berbagai aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat requirement itu. Jadi SRS, Software Requirement Specification. Karena dalam mencari apa requirement yang diperlukan dalam satu aplikasi atau satu software tentunya berhubungan dengan pengguna, ya. Jadi ketika berkomunikasi pengguna mungkin memakai aplikasi komunikasi. Yang penting adalah requirement-nya atau persyaratan spesifikasi dari aplikasi tersebut atau software tersebut bisa terkumpul, ya. Jadi itu yang capaian pembelajaran yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk mengambil keputusan tentunya yang bisa diterapkan dalam perancangan perangkat lunak. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga, setelah mempunyai dua capaian tadi, ya, tentunya akan menjadi satu kebiasaan, akan menjadi satu katakanlah budaya akademik, ya, yang melekat ataupun setidaknya bisa diterapkan oleh mahasiswa, ya, atau yang sudah selesai mata kuliah ini dalam bekerja sama, dalam memformulasikan masalah, ya, kemudian bisa menyajikannya sehingga disajikan dalam requirement-nya tadi, kemudian didokumentasikan, kemudian didesainkan, ya,
dalam bentuk persediaan atau persiapan dengan SDD atau Software Development Documentation. Setelah itu dibuat arsitekturnya, ya, dan akhirnya ditulislah, ya, ataupun kalau itu dengan programming sehingga selesai, ya, sehingga selesai kemudian di testing, ya, dibuat tes atau UAT, User Acceptance Test. Jadi itu keseluruhannya, ya, mata kuliah software engineering. Tapi mata kuliah ini memfokuskan kepada sesuai dengan namanya rancangan perangkat lunak. Ya. Jadi merancang software, merancang perangkat lunak. Tentunya perancangan ini ada beberapa kriteria, ya, ada beberapa kriteria perancangan itu berhasil atau tidak. Ya. Tapi pada sesi yang sekarang kita akan membahas tentang life cycle daripada perancangan software tersebut atau dikenal dengan SDLC, Software Development Life Cycle. Ya. Karena dalam Software Development Life Cycle ini tentunya mungkin dari Anda ataupun kita pernah dengar beberapa metode dalam mengembangkan software, ya. Ada waterfall, ya, kemudian juga ada extreme, kemudian ada agile, ya, bahkan Kanban pun boleh dimasukkan, ya. Jadi di sini yang membedakan adalah biasanya cycle-nya itu, ya, cycle-nya itu. Jadi setelah requirement sampai kepada testing dan selesai untuk diberikan kepada pengguna atau kepada orang yang memesan software tersebut, itu sebagai satu cycle. Jadi sekarang software development life cycle. Karena tentunya dalam versi yang pertama misalnya belum tentu sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi ada di-cyclekan lagi, apa requirement yang belum selesai kah, ya. Maksudnya requirement ini belum selesai, ternyata ada pengembangan baru ataupun ada input baru yang harus dimasukkan, ya. Ataupun kepada testingnya, ya, setelah dites ternyata ada yang tidak berfungsi, karena dalam software tentunya ada non-functional dan functional, ya, requirements. Jadi demikian, untuk perkenalan mata kuliah ini. Sebelum saya sajikan dalam bentuk pembentangan atau presentasi video ataupun slide, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan meneruskan kepada sesi yang kedua, yaitu kepada topik SDLC, Software Development Life Cycle. Baik, terima kasih, ya. Kita masuk ke sesi pembentangan ataupun presentasi untuk topik SDLC, ya. SDLC ataupun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam bagian dari SDLC atau Software Development Life Cycle, ya. Yang pertama sebetulnya adalah kita harus memahami rekayasa kebutuhan, ya. Rekayasa kebutuhan ataupun SRS-nya, ya. Jadi kita bayangkan ada dua dunia, bukan dua dunia mungkin, ya. Ada dua sisi begitulah, tapi keduanya harus berhubungan untuk memperoleh sinergi supaya bisa saling tolong-menolong. Jadi inilah yang disebut kita ingin tahu keperluannya apa sebetulnya, ya. Ada perhatikan jembatan ini, ya, di sini ada rekayasa kebutuhan, ya. Jadi ada dua, yang satu sisi adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah, kemudian yang sebelahnya adalah yang mempunyai masalah. Jadi biasanya kegagalan perangkat lunak itu terjadi karena tidak memahami keperluan dari yang menggunakan software tersebut. Ataupun kalau sudah ada software, aplikasi, pengguna tersebut salah beli, ya. Salah beli dalam pengertian karena misalnya untuk data science, ada SPSS, ya, ada Smart PLS, ya, dan yang lainnya. Jadi gagal menyelesaikan masalah yang memang diberikan. Rekayasa kebutuhan adalah proses logis untuk menerjemahkan bahasa manusia, ya, menjadi instruksi sistem yang tak terbantahkan.
ya. Di sini yang sangat penting ya dalam SDLC ini ataupun dalam SRS ini ya, di mana sebelum sampai kepada SDLC, part pertama adalah kepada keperluan atau kepada requirements. Ada 7 langkah, ya, ada 7 langkah di sini. Kita bayangkan sebagai tangga. Jadi kalau tangga ini sudah selesai kita lalui, maka itu sudah selesai untuk proses requirement. Yang pertama adalah insepsi. Ya, insepsi untuk memulainya, ya, memulainya kemudian elisitasi. Elisitasi itu menggali keperluan dari stakeholder. Kemudian elaborasi atau memodelkan. Elaborasi artinya memahami lebih jauh, ya, mengelaborasi sehingga akhirnya dapatlah satu model. Model ini mungkin bisa berupa modul-modul dari aplikasi yang akan dibangun. Setelah itu disodorkan dalam bentuk dokumen dan disepakati kepada pemakai ataupun kepada orang yang memesan software tersebut. Ya. Jadi Anda bayangkan Anda sebagai orang computing adalah sebagai programmer atau sebagai di pihak yang software house. Ya. Kemudian setelah itu disepakati keperluannya, kemudian dibukukan atau didokumentasikan spesifikasinya. Setelah spesifikasinya dibukukan, maka diuji, divalidasi, dan akhirnya selesailah SRS-nya, ya. Selesailah untuk satu langkah, 7 langkah ini menjadi satu langkah untuk langkah yang berikutnya. Ya. Langkah yang pertama tadi adalah elisitasi, ya. Ini, ya, insepsi. Langkah yang pertama adalah insepsi. Ya. Tadi yang elisitasi langkah yang kedua, ya. Saya belum terangkan yang langkah pertama. Jadi langkah yang pertama adalah insepsi, identifikasi stakeholder. Anda lihat di sini ada blok, ada checkbox ini, ya, ada checkbox di sini. Pertama, siapa yang meminta pekerjaan ini? Ya. Siapa yang meminta pekerjaan ini artinya pengguna, ya, calon pengguna, potential user. Ya. Kemudian siapa yang akan menggunakan solusi ini? Jadi setelah Anda menyodorkan software ini, kemudian dipakai, kan diharapkan akan menyelesaikan masalah mereka. Ya. Kemudian apa manfaat ekonomi dari solusi yang sukses ini? Kemudian siapa lagi yang harus diajak bicara? Jadi Anda perhatikan, ya, perhatikan ada lingkaran ini, diagram lingkaran, tengah itu adalah solusi. Jadi ada 4 mungkin stakeholder. Pertama adalah Anda, ya, Anda sebagai developer atau sebagai software house management. Kemudian ada pengguna, ya, ada pengguna. Pengguna ini mungkin bisa menjadi satu dengan sponsor. Pengguna ini adalah user yang secara keseluruhannya pihak user. Kemudian ada end user, pengguna akhir. Pengguna akhir ini boleh juga dia bertahap pengguna dan pengguna akhir menjadi satu site pun bisa. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah insepsi ataupun memulainya sekedar perkenalan awal, ya, antara dua pihak, ya, pihak developer atau software house dan pihak pengguna atau pelanggan, ya, ataupun bakal user ataupun klien. Ya. Ini langkah yang pertama. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah elisitasi. Ya. Elisitasi adalah untuk menggali lagi, ya, kebutuhannya, menggali lagi kebutuhannya, di mana kebutuhan yang di sini adalah mencakup, ya, mungkin sudah tahu tadi kan penggunanya siapa, kita perlu wawancara, kemudian kita perlu mengadakan meeting, ya. Kemudian kita beri skenario, ya, Anda memberikan skenario dari user requirement itu kepada pengguna, sehingga akhirnya didapatlah satu pernyataan kebutuhan, skenario penggunaan, dan batasan ruang lingkup. Ya, ini sangat penting, ya, scope, ya, scope. Sehingga sampailah kepada
Anda sudah menerjemahkan ya, menerjemahkan ya, pelanggan ini apa yang ingin diselesaikan, apa yang ingin disampaikan, ya, apa yang ingin dikomputerisasikan kepada satu kebutuhan teknis. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kita bisa buat matriks, ya, matriks performa, keamanan, kualitas, dan batasan. Ya. Ini yang lebih dalam lagi, sehingga dari kolom dan baris ini, ya, Anda bisa bisa identify tadi. Kemudian langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga adalah elaborasi. Elaborasi ini ya membangun model analisis, elaborasi progresi mengungkap fungsinya apa software tersebut, kemudian data yang akan dipakai apa, ya, kemudian perilaku sistem sebelum satu baris kode pun ditulis. Ya. Jadi ini adalah seperti satu satu pseudocode lah kalau itu dalam bentuk flowchart. Tapi ini adalah belum ditulis lagi ya kodenya atau skripnya. Pertama berarti Anda harus melihat Anda lihat Kartesian ini ya, diagram ini ada 4 ya, ada 4. Yang paling kanan atas ya, kanan atas adalah pandangan lingkungan atau development diagram ya. Ini pandangan pengguna ini sangat penting ya, pandangan pengguna. Kemudian ke kiri pandangan struktural, Anda sebagai seorang developer atau dari software house management ya, Anda bisa melihat kelas diagramnya, melihat objek diagramnya. Kemudian pergi ke bawah ya, pandangan implementasi kiri bawah ya. Diterjemahkan kepada komponen diagram. Sehingga akhirnya dibuatlah satu logik, pandangan perilaku atau state diagram ya. Ini langkah ketiga. Inilah yang disatukan dalam model analisis. Ya. Kalau ada pertanyaan dari Anda semua, silahkan interrupt ya, ataupun buka mikrofon Anda. Ini contoh yang lebih dalam lagi dari langkah ketiga tadi. Ya, langkah ketiga di sebelah kiri ini Anda lihat ada user, ya, termasuk usernya ini adalah homeowner, ya, homeowner. Kemudian maksudnya aktor ya, aktor ini ya, manusia atau perangkat eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian sebelah kanan ini adalah pihak kedua. Ya. Jadi di sini ini adalah masih lapisan pertama. Ya. Kemudian ada sistem administrator dan ada sensor. Jadi di sini ya ini semuanya adalah personal orang. Ya. Super user adalah sistem administrator. Oke, berikutnya ya, langkah keempat. Langkah keempat ini adalah mencari keseimbangan, ya, mencari keseimbangan atau negosiasi. Ya. Ekspektasinya pelanggan apa, kemudian kelayakan developer tentunya dengan batasan harga, dengan batasan waktu yang diberikan. Ya. Jadi kita anggap saja sebagai satu neraca. Ya. Yang bagus tentunya adalah win-win atau neraca ini balance. Ya. Ekspektasi pelanggan itulah yang sebetulnya yang developer itu ada kelayakan, termasuk harganya, termasuk waktunya. Ya. Kita lihat yang kanan ini ada 3 poin. Ya. Pertama, identifikasi stakeholder atau kunci. Ya. Siapa saja yang terlibat. Ya. Ini penting, ya, karena stakeholder kan banyak. Ya. Stakeholder kan banyak. Jadi Anda kepada aktor kunci. Ya, aktor kunci. Di sini langkah pertama ya untuk bernegosiasi siapa pengambil keputusannya. Kemudian yang kedua, kadang ya kadang ada yang ada dispute ataupun ada perdebatan. Ada yang belum setuju ya, masih menjomplang ya. Ekspektasi pelanggan masih terlalu tinggi. Sementara kelayakan developer tidak memungkinkan ataupun tidak mudah untuk membuatnya. Jadi harus ada win-win, ya, ada win-win. Biasanya kemudian duduk bersama, stakeholdernya melebar, ya, melebar.
bukan hanya pengambilan keputusan level tersebut, tapi mungkin lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian berikutnya, ya, menegosiasikan sehingga ada kompromi menjadi satu, ya, satu spesifikasi yang realistis. Kemudian langkah kelima ini adalah sudah kepada dokumentasi dari spesifikasi dari SHRS. Jadi sebagai SDD, ya, sebagai software documentation, ya, sebagai software development documentation. Ya. Jadi di sini tertulis dokumennya, dia berupa kumpulan model, berupa modul-modul kah, atau model dalam definisi yang sudah disepakati, apakah sebagai diagram kah, atau sebagai modul-modul, ya, yang sudah berupa dalam dokumen kontrak. Ya. Kemudian spesifikasi matematis, spesifikasi yang bisa diukur. Ya, ini betul tidak spesifikasinya. Kemudian skenario pengguna atau use cases, kemudian prototype untuk dieksekusi, ya, prototype eksekusi. Ini langkah yang kelima, ya, langkah yang kelima. Oke, ya. Berikutnya, ya, langkah yang keenam. Ya. Langkah keenam ini validasi. Ya. Jadi validasi ini adalah mekanisme peninjauan. Ya. Fokus peninjauan mungkin bisa kesalahan, error, ya, dicek ada atau tidak error. Ya. Kemudian informasi yang hilang atau missing information. Ya. Kemudian juga kalau ada inkonsistensi pada sistem. Inkonsistensi yang berskala masif ini sangat berbahaya, sistemik. Ya. Kemudian kebutuhan yang bertentangan atau tidak realistis. Ya. Ini sangat mengganggu, ya, yang tadinya mungkin supaya jadi kontraknya antara calon klien kepada software developer. Jadi di iyain aja atau berbicara yang manis. Tapi ternyata akhirnya tidak bisa dalam realitanya oleh programmer atau oleh developer. Ini sangat, sehingga biasanya dalam kontrak, ya, di last itu ada kalau ada dispute. Ya. Kemudian Anda lihat di sini ada gerbang-gerbangnya, ya. Ada gerbang-gerbangnya di sini. Gerbang maksudnya checklist validasi, ya. Tadi checklist dari validasi. Konsisten, kemudian apakah semua abstrak sudah dilevelkan, sudah dijabarkan, ya, jadi abstraksi. Kemudian esensinya benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar fitur tambahan, ya. Kemudian batasannya dan atributnya, apakah sumber dan batasannya dapat dilacak dengan jelas, kemudian dapat dites atau tidak, dapatkah pesan ini diuji secara konkret, ya, nantinya. Ya. Oke, yang last adalah manajemen kebutuhan, langkah yang ketujuh, ya, langkah yang ketujuh manajemen kebutuhan. Ini saya, ya. Perangkat lunak adalah entitas hidup yang terus berevolusi bahkan setelah dispesifikasikan. Ya. Anda lihat di sini ada satu roda, roda ini terus berputar. Ya. Jadi dalam development ataupun software development metodenya pun ada yang incremental. Ya. Tadi saya sudah sampaikan ada agile mungkin, ya. Kemudian ada yang lama dulu, ya, ada waterfall, ya. Kemudian ada extreme, ya, dan ada incremental, ya, incremental. Di sini dia akan terus bertambah, terus berputar. Jadi kadang belum sampai kepada selesai satu putaran, dia sudah berubah, sudah di amandemen. Ya. Ini cukup mengganggu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya. Jadi distributed debugging kadang terjadi, ya. Kemudian runtime validation, kemudian business activity dan monitoring. Ya. Setelah yang pertama tadi adalah verifikasi dari runtime-nya. Baik, ya. Ini ekosistem rekayasa kebutuhannya. Mungkin setelah selesai semua 7 langkah prosesnya, akhirnya sudah menjadi siap untuk dikembangkan ataupun diserahkan kepada developer. Dan itulah, ya, untuk yang 7 langkah ini, ya. Saya harapkan Anda bisa ataupun kita semua bisa memperoleh
uh, manfaat dari apa yang saya. Baik, kita sampai kepada sesi yang terakhir, sesi penutup. Ya. Setelah sesi pertama adalah pengenalan, kemudian sesi kedua adalah delivery ke materi kuliah, dan sesi ketiga kita kepada assessment. Dalam assessment ini saya sudah membuat kuis sederhana 5 MCQ, multiple choice question, tetapi dalam bahasa Inggris dan tidak sukar ya. Kita lihat ya pertanyaannya ya. Ini supaya saya ada rekod dan bisa menghantar ataupun mengirim kepada mahasiswa ya. Jadi saya tulis ada collect email juga, email. Kemudian ini saya isi saja nomor pegawai misalnya. Kemudian kita cek soal-soalnya. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari software requirement engineering? Nah, ini apa keperluan manusia, ya, keperluan calon klien, kemudian kita rubah kepada proses yang akan awal sekali untuk membuat requirement. Jadi, convert human needs into precise system requirements. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan nomor 2, apa langkah pertama atau langkah yang mana dari 4 ini ya, untuk requirement engineering? Tadi apa? Inception. Inception, memulai. Oh, sorry. Ya, gangguan internet sedikit. Kemudian nomor 3, ya. During inception, the most important activity adalah apa? Identifying stakeholder. Jadi kita kena pastikan siapa saja stakeholdernya. Kemudian pertanyaan keempat, and if NFR, ya, non-functional requirements describe. Nih ya, ini adalah yang bukan fungsi dari software tersebut. Jadi atribut-atribut yang bukan fungsi. Ya, ini adalah sistem quality attributes. Kemudian yang last, requirement is considered valid if it can be, kalau dites secara objektif dan bisa diterima. Ya. Inilah kuisnya. Kemudian kita lihat skornya. Lihat skornya di sini ya. Ya 5 betul semua ya, 5 dari 5 pertanyaan betul semua jawabannya seperti yang ditulis hijau itu ya. Kemudian ini kalau saya buka ya, saya bisa melihat skor Anda dalam bentuk apa? Dalam bentuk Excel. Jadi demikianlah ya apa yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih perhatiannya, terutama kepada Bapak Ibu yang saya hormati dari asesor yang sudah mendengarkan insya Allah sampai akhir video ini. Lebih kurangnya saya minta maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.